Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat hari kasih sayang. Tetapi untuk kita anak-anak Tuhan, hari kasih sayang harusnya setiap hari ya. Yang percaya katakan amin. Juga selamat Lebaran Cina atau Xinjia atau Konyan atau Chinese New Year atau Imlek kan ya. Khususnya bagi semua teman-teman yang memiliki darah Tionghoa seperti saya. Ini hari ketiga, jadi masih boleh saling mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Dan ucapan yang paling terkenal tentunya Kung Hei Fa Choi, atau kalau di Indonesia Kyong Hee ya, atau kalau di dalam bahasa Mandarinnya Kung Si Fa Chai ya. Dan ini berbicara tentang kemakmuran. Saat kita bicara Kung Hei Fa Choi itu artinya mengucapkan semoga kemakmuran beserta dengan kamu gitu ya. Semoga tahun yang baru ini atau sepanjang tahun ini ada banyak kemakmuran dalam hidupmu gitu ya. Ada banyak berkat dan lain sebagainya. Dan kita akan belajar tentang kemakmuran ini dari sudut pandang Tuhan di dalam ibadah Minggu GSJA Gem Yunlong hari ini ya. Untuk itu saudara, mari kita buka ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Gem Yunlong walaupun masih online. Tapi kami percaya Engkau tetap akan beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga kepada akhir daripada ibadah minggu kami ini Tuhan. Untuk itu tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tolong kami agar fokus kami boleh tetap kepada Engkau saja dan pada kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang melayani setiap kami di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, saya undang untuk buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-16. Hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang kemakmuran ya, dan kita akan belajar secara khusus 3 hal terkait hal kemakmuran tersebut ya dari sudut pandang Tuhan ya. Untuk itu saudara, sekali lagi kita buka Yohanes pasal 1 ayat 16. Kita baca bersamaan. Yang bisa berdiri saya undang bangkit berdiri, yang tidak bisa tidak masalah, kita baca bersama-sama saja dimanapun saudara berada. Yohanes pasal 1 ayat 16, siap semuanya kita baca bersama. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Itulah kemakmuran di dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah kemakmuran sesuai dengan sudut pandang firman-Mu Tuhan. Hari ini kami akan belajar lebih lagi Tuhan secara mendalam terkait hal kemakmuran Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti Tuhan apa yang Engkau maksud dengan kemakmuran dari Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah kiranya kemakmuran itu boleh ada di dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu Tuhan. Boleh nyata Tuhan, sehingga orang dapat melihat bahwa kami adalah umat yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Kita mau belajar tentang 3 hal mengenai kemakmuran ya, yang dari Tuhan ya. Katakan kanan kiri, kemakmuran yang dari Tuhan ya. Kenapa kemakmuran yang dari Tuhan? Karena memang ada kemakmuran yang dari dunia ya. Dunia pun menawarkan kemakmuran demi kemakmuran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar apa itu kemakmuran dari Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi saudara, berbicara kemakmuran dari Tuhan, ada 3 hal yang mau kita pelajari hari ini. Katakan ke kanan kiri, 3 hal mengenai kemakmuran dari Tuhan. Haleluya ya. 3 hal mengenai kemakmuran dari Tuhan yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah versi Tuhan, yang kedua standar Tuhan, yang ketiga maksud Tuhan. Oke, yang pertama saudara-saudara, versi Tuhan mengenai kemakmuran ya. Dari Ayub pasal 22 ayat 21 berbunyi, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Di beberapa terjemahan Alkitab yang lainnya dikatakan di sini, berdamailah dengan Tuhan ya. Artinya kita diajak untuk hidup damai dengan Tuhan, hidup di dalam hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, yaitu artinya kita harus tunduk dengan Tuhan ya, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini berbicara tentang requirement atau ketentuan atau syarat, saudara-saudara ya. Artinya kalau kita mau memperoleh keuntungan yang dikatakan Ayub 22 ayat 21 ini, yang mana merupakan kemakmuran dan kebaikan dan lain sebagainya, kita perlu hidup
dengan damai dengan Tuhan, ya. Jadi kita perlu takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, ini yang pertama saudara-saudara, versi dari Tuhan yaitu berupa ketentuan, ya. Artinya kalau di dunia itu kalau mau makmur ya harus kumpulin uang sebanyak-banyaknya, ya toh. Terus orientasinya atau fokusnya itu kepada kerja kerasnya, kepada usahanya, lalu kepada uangnya, ya. Tapi saudara, versi dari Tuhan mengajarkan untuk saya dan saudara tidak bersandar kepada uang, tetapi bersandar kepada Tuhan. Jadi tidak bersandar kepada kemakmuran itu sendiri, melainkan kepada Tuhan yang merupakan sumber daripada kemakmuran. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita memiliki hidup yang ramah dengan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang tentram, hidup yang damai dengan Tuhan. Artinya kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, maka dengan demikian kita memperoleh keuntungan. Ya memang di sini kata yang dipakai keuntungan, saudara-saudara ya. Tetapi kata yang dipakai untuk menunjukkan kemakmuran di dalam Alkitab ya, beberapa kali dipakai itu bisa diganti menjadi kesejahteraan, keuntungan, kebaikan, hal-hal baik. Jadi pada saat kita membaca Ayub 22 ayat 21 ini, kita percaya bahwa kalau kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kemakmuran, hal-hal yang baik, kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya. Pokoknya yang positif, yang baik dari Tuhan, yang berkat-berkat dari Tuhan ya. Jadi untuk itu saudara-saudara, yang pertama-tama kita harus tahu di dalam versi dari Tuhan berbicara tentang kemakmuran, jangan fokus kepada uangnya atau jangan fokus kepada kekayaan dunia, jangan fokus kepada dunia, tetapi fokus kepada Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi kalau seandainya saudara kejar uangnya, itu nggak akan ada habis-habis, saudara-saudara. Saudara punya masalah uang dari dulu sampai selamanya nggak akan pernah habis, saudara akan terus kekurangan. Tetapi di dalam kekurangan saudara, kalau saudara mengejar Tuhannya, maka berkat yang akan mengejar saudara. Artinya di sini saudara bagaimanapun juga kok rasanya nggak pernah berkekurangan karena memang dicukupkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, itu versi dari Tuhan saudara-saudara ya. Versi kemakmuran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 16 tadi kita sudah baca juga, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, versi dari Tuhan yang berikutnya yang saya ingin ingatkan juga adalah bahwa Tuhan saya dan saudara memberikan kepada saya dan saudara itu selalu yang terbaik, saudara-saudara ya. Bukan sesuai dengan kinerja kita. Kalau di dunia ini kemakmuran itu sesuai dengan kinerja kita. Harus 100% plek dengan apa yang majikan kita minta gitu ya. Baru kita dikasih demikian. Tapi kalau seandainya kita performance-nya kurang bagus gitu ya, padahal kita sudah mati-matian kerjain, tapi performance kita memang ya kurang nyampe lah gitu saudara-saudara ya, maka ntar kita nggak dikasih bonusnya lah ya, atau misalnya kita kerja pecahin piring, dipotong lah gaji kita dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara di dalam Tuhan, benar usaha tetap penting, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Kita tetap usaha, ya kita lakukan yang terbaik, tetapi Tuhan yang akan lakukan bagian Dia selebihnya untuk menyempurnakan. Jadi saudara, yang penting kita lakukan dengan terbaik, sepenuh hati, dan ternyata kita hasilnya mungkin tidak sesuai dengan standar Tuhan bahkan gitu ya. Maka saudara-saudara, Tuhan punya versi kemakmuran tetap ya dan amin. Artinya kita nggak akan dipotong-potong kemakmuran kita. Hal-hal baik atau berkat yang Tuhan berikan itu nggak akan dipotong-potong oleh Tuhan. Sekalipun mungkin sekali kita kerja, kadang-kadang kita ya nggak sengaja jatuhin piring, saudara-saudara. Artinya nggak sengaja kita sudah kerjakan dengan sebaik mungkin, ternyata tidak berhasil sesuai dengan harapan kita. Untuk Tuhan, saudara-saudara, Dia tetap punya cara untuk memberikan keuntungan atau berkat kepada saya dan saudara, dan Dia memberikannya dari kepenuhannya. Firman Tuhan katakan, ini versi Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi Dia tetap berikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Dan bukan cuma yang terbaik Tuhan berikan, masih dari Yohanes 1 ayat 16 dikatakan di sini, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya saudara-saudara, kita terus mendapatkan berkat-berkat atau kemakmuran itu ya dengan tanpa hentinya, selama sekali lagi versi ya, versi yang pertama tadi tetap dilakukan, yaitu hidup takut akan Tuhan, fokus kepada Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Oke, haleluya. Nah, itu yang pertama saudara-saudara, berbicara tentang versi Tuhan ya berkenaan dengan kemakmuran. Yang kedua, standar Tuhan mengenai kemakmuran.
Filipi 4 ayat 19 berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Ya, terkenal ya lagunya ya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, tadi saya katakan ya, kalau seandainya Tuhan juga tidak menuntut standar saya dan saudara untuk 100% sesuai dengan permintaan Tuhan. Yang penting kita lakukan dengan sepenuh hati kita dan yang terbaik kita bisa lakukan. Tuhan tetap melihatnya dengan hati yang senang, ya, bangga karena kita sudah lakukan yang terbaik. Sekalipun mungkin itu tidak sempurna, Tuhan yang akan menyempurnakannya, tadi saya katakan. Nah, kalau Tuhan saja tidak menuntut standar saya dan saudara untuk 100% seperti itu, saudara, jangan kita membandingkan standar Tuhan dengan standar dunia. Jadi kalau kita melihat, loh saya sudah lakukan seperti ini, kok saya nggak kaya-kaya, saya uangnya segini-segini saja ya. Saudara, karena berkat dari Tuhan, karena kemakmuran dari Tuhan, standarnya itu adalah standar Tuhan. Ya, dan ini standar yang luar biasa. Karena mungkin dengan kacamata dunia kita melihat tidak cukup, tetapi firman Tuhan mengatakan Ia akan memenuhi keperluan saya dan saudara sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Artinya Tuhan tidak pernah kekurangan. Jadi saudara nggak perlu takut, kita pasti dicukupkan. Walaupun dicukupkan tersebut belum tentu sesuai yang kita mau. Karena saya tahu rata-rata kita maunya bukan cukup, maunya lebih. Ya, saudara, bukan tidak boleh kita minta lebih, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Jadi kalau seandainya kita dikasihnya segitu porsinya, itu adalah cukup. Saudara-saudara, katakan kanan kiri cukup. Karena firman Tuhan mengatakan kita akan dipenuhi keperluannya ya, dan dicukupi kebutuhannya di dalam Yesus Tuhan. Jadi saudara tidak akan pernah kekurangan ya, walaupun mungkin tidak berkelebihan ya, atau belum berkelebihan saudara-saudara, tapi tidak akan pernah kekurangan karena firman Tuhan mengatakan kita akan dicukupi kebutuhan. Yang percaya katakan amin ya. Jadi standar saudara melihat kemakmuran itu jangan seperti dunia. Melihat kemakmuran itu kalau seandainya punya mobil 10, kalau punya rumah mewah dan lain sebagainya. Saudara yang belum mampu beli rumah pun masih nyicil rumahnya, gitu ya. Itu saudara bukan berarti saudara tidak makmur, saudara-saudara. Ya, tetapi saudara memang mendapatkan keperluan saudara, kebutuhan saudara yang cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan saudara, ya. Jadi saudara-saudara, ya jangan membandingkan kemakmuran saudara dengan kemakmuran dunia, tetapi pakai standar Tuhan. Kalau saudara pakai standar Tuhan, maka saudara akan melihat betapa makmurnya kehidupan saya dan saudara. Ya, sekali lagi berbicara tentang standar ini pun juga saya mau mengingatkan bahwa kata dari kemakmuran itu di dalam firman Tuhan itu dapat diartikan ya, kadang-kadang berbentuk kesejahteraan, kadang-kadang berbentuk keuntungan, kadang-kadang berbentuk kebaikan atau hal-hal yang baik. Yang jelas hal-hal tersebut adalah hal-hal yang positif yang datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Oke, yang ketiga saudara-saudara, maksud Tuhan ya. Kita baca Yesaya 45 ayat 3 berbunyi, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memberikan kemakmuran itu bukan serta-merta hanya membuat kita untuk dapat bersenang-senang saudara-saudara. Walaupun ya kalau kita diberikan kemakmuran, Tuhan izinkan saya dan saudara untuk enjoy, menikmati kemakmuran tersebut. Tapi kita harus tahu maksud paling utama dari Tuhan memberikan kemakmuran kepada saya dan saudara. Dikatakan di sini, Dia memberikan kita harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Artinya saudara-saudara, supaya saya dan saudara tahu bersyukur siapa yang memberikan kemakmuran tersebut, siapa yang memberkati saya dan saudara. Dan bukan cuma itu, supaya saya dan saudara juga bisa menjadi saksi nyata bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya saya dan saudara, tetapi orang-orang dapat tahu bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang memberikan kemakmuran. Yang percaya katakan amin ya. Dan ini bukan main-main saudara-saudara, karena kemakmuran dari Tuhan ya bukan cuma untuk sekelompok saudara-saudara ya, tetapi kemakmuran untuk saya dan saudara dari Tuhan ini diberikan secara pribadi, lepas pribadi. Firman Tuhan Yesaya 45 ayat 3 berbunyi, yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi satu persatu saya dan saudara ya berbicara kemakmuran itu dari Tuhan, itu Tuhan
memiliki hubungan yang pribadi dengan saya dan saudara. Jadi Tuhan dealing dengan saya dan saudara atau melayani saya dan saudara itu satu persatu, bukan cuma golongan ya. Walaupun ya kita ada keuntungan atau hal-hal baik atau berkat secara kelompok, misalnya dalam gereja ada berkat Tuhan untuk gereja jam tersendiri. Tetapi bahkan secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan memberikan berkat juga untuk saya dan saudara. Inilah kemakmuran dari Tuhan saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, masih di dalam suasana Chinese New Year ini, mari kita fokus kepada Tuhan saya dan saudara-saudara. Bukan fokus kepada berkat-berkat yang dijanjikan di luar, ampau-ampau dan lain sebagainya. Saudara bisa dapat ampau banyak, saya kasih tahu saudara. Tapi kalau saudara tidak fokus kepada Tuhan, ampau itu bakal habis, ludes dalam waktu hitungan hari doang pasti habis. Tapi saudara mungkin gak dapat ampau yang banyak. Namun kalau kita mengejar Tuhannya, sumber berkat tersebut, maka saudara mungkin gak ngeliat berkat dalam bentuk ampau, mungkin bahkan tidak melihat berkat dalam bentuk uang bahkan, tapi berkat Tuhan tidak akan pernah habis mengalir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena ini versi daripada kemakmuran dari Tuhan, bukan angpau saudara-saudara, tapi versi kemakmuran dari Tuhan adalah kemakmuran yang tidak akan pernah habis untuk saya dan saudara-saudara ya. Dan standar Tuhan untuk memberikan kemakmuran bagi saya dan saudara itu tidak bisa dihitung dengan apa yang kita bisa lihat saat ini saudara-saudara. Karena Allah mencukupkan untuk saya dan saudara bukan hanya dengan harta benda, tetapi dengan begitu banyak hal-hal dalam kehidupan saya dan saudara-saudara ya. Dan juga sekali lagi ingat maksud Tuhan. Saudara, kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang lain di luar sana. Kita diberkati untuk kita dapat menjadi saksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar kemakmuran dari Engkau Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau saja Tuhan, bukan kepada dunia Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau karena Engkau sumber kemakmuran kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa lakukan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh lanjutkan aktivitas kami hari ini dan kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu sekali lagi.